Thanks yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah kita bertemu dengan teman, sama-sama diskusi. Beliau juga sedang meneliti seorang tokoh, ya, tokoh Islam kontemporer. Beliau yang bernama Syed Hussein Nasr. Ini menarik karena beliau membahas masalah-masalah kontemporer. Nah, di sini dan karena berkesempatan hadir, saya ingin menimba ilmu dari sampean. Apa sih tentang Syed Hussein Nasr? Bagaimana sih perjalanan intelektualnya sampai beliau disebut sebagai tokoh, ya, ilmuwan Islam kontemporer gitu. Ya. Selamat sore Mas Rehan. Sore. Mungkin lebih tepatnya bukan menimba ilmu, diskusi aja, diskusi ringan gitu. Syed Hussein Nasr Mas ya. Mungkin Mas Rehan udah pernah sekilas baca tentang tulisan Syed Hussein Nasr atau tentang artikel orang yang membahas tentang Syed Hussein Nasr. Karena sosok ini saya kira bukan orang yang asing gitu, khususnya bagi mahasiswa filsafat itu sudah mengenal gitu, meskipun sekilas tentang Syed Hussein Nasr. Sebenarnya saya kenal maksudnya saya awal mengenali Syed Hussein Nasr itu tahun 2020 ketika COVID. Ketika itu ada kegiatan semacam seminar online yang membahas tokoh-tokoh pemikir kontemporer. Salah satunya itu Syed Hussein Nasr. Akhirnya saya coba mengikuti 1, 2, 3 pertemuan tentang Syed Hussein Nasr. Kemudian saya coba mengakses buku-bukunya Syed Hussein Nasr, dan ternyata ketika saya baca-baca tentang beliau ini cukup menarik karena dia ini orang yang tinggal lama di Barat dan mengalami langsung arus modernisasi dari tempat kelahirannya langsung di Barat, tapi dia tidak terbawa arus. Dia justru mengkritik. Jadi ibaratnya seperti orang yang membeli makanan yang diproduksi dari kota asalnya, tapi dia dengan berani mengkritik makanan itu. Nah, saya menganalogikan seperti itu. Jadi kalau dari latar belakang kehidupan itu sama seperti kita, karena Nasr ini seorang bisa dikatakan beragama Islam, meskipun ya paham keagamaannya itu Syiah gitu. Maksudnya tidak sama seperti umat muslim pada umumnya, khususnya di Indonesia kan Sunni. Kalau kita flashback gitu, kita tengok ke belakang bagaimana sih kehidupan Syed Hussein Nasr gitu. Karena beliau ini kan dia termasuk tokoh yang hidup di abad 20. Beliau lahir di tahun 1933 di Iran, Persia, Iran. Nah, beliau sama seperti kita, ketika kecil diajarkan mengaji, diajarkan baca Quran oleh keluarganya, dan banyak mengalami pengalaman pahit gitu, termasuk pengalaman batin, pengalaman hidup, dan lain-lain. Nah, Nasr ini sebenarnya ketika kecil itu dia mengalami semacam pengalaman spiritual. Kalau yang saya tahu ya, yang saya baca gitu, yang saya akses, Nasr itu dia punya pengalaman spiritual dan punya pengalaman intelektual. Pengalaman intelektual itu dia belajar langsung dari ayahnya, karena ayahnya ini dia seorang dokter. Kemudian juga di sisi lain dia seorang sarjana dan seorang, kalau sekarang itu, menteri pendidikannya. Jadi dia pernah menjabat di pemerintahan dan menjadi direktorat pendidikan di Iran. Tuh, ayahnya sangat paham keagamaannya sangat kuat gitu. Makanya ketika Nasr umur 10 tahun itu Nasr sudah diajarkan
ini membaca Al-Quran, diajarkan baca puisi, syair-syair Persia gitu. Di umur 10 ya. Oke. Di umur 10 tahun, Mas. Oh ya, ini saya juga pernah baca kan, kalau beliau ini latar belakangnya sangat saintifik. Betul. Jenjang pendidikannya di barat sampai ke perguruan tinggi. Benar. Menarik. Sedangkan ketika karya-karya ini sangat lebih fokus konteks keagamaan. Itu dua hal yang kadang kalau dilihat Betul. sepintas itu Dikotomi ya, tolak belakang. Nasr itu kecilnya dia diasuh oleh ini ya, oleh kultur keagamaan Persia yang kuat dari ayahnya. Jadi dia itu mengalami pendidikan non formal dan pendidikan formal. Pendidikan non formalnya itu jadi Nasr itu di rumahnya itu biasa dijadikan tempat diskusi teman-teman bapaknya. Jadi bapaknya itu, ayahnya itu senang diskusi, dan tempat diadakan diskusinya itu bukan di luar tapi di rumahnya sendiri. Dan kadang ayahnya ini sering mengundang para tokoh pemikir, penyair, tokoh-tokoh agamawan lah untuk diskusi banyak hal di situ. Itu satu. Jadi Nasr itu banyak belajar dari situ. Dan sejak kecil Nasr sudah dilibatkan dalam hal-hal seperti itu, diskusi-diskusi seperti itu gitu. Yang kedua, Nasr juga ini pengakuan dia sendiri langsung. Dia itu setiap malam suka berdiskusi dengan ayahnya tentang masalah apapun lah, masalah agama, masalah apapun gitu. Nah, itu satu. Pendidikan formalnya dia cuma sampai umur 13 tahun. Ketika 13 tahun baru dia merantau ke Amerika. Dia SMP apa SMA gitu. Setahu saya SMA di Amerika, di Pedy School di New York. Terus S1, S2, S3-nya juga di Harvard, di MIT sama di Harvard. Jadi dia mengalami dua budaya besar, budaya Islam dan budaya Barat. Ya, menarik gitu. Apalagi kalau kita lihat di kapan sih beliau ini bisa memunculkan sebuah pemikiran yang konteks keagamaan itu. Sedangkan jurusannya apa sih kalau waktu di Harvard? Jurusan? Dia S1 itu kan di kampus MIT. Saya lupa kepanjangannya ya. Iya. Cuman masih di Amerika. Ngambil jurusan fisika dan matematika. Kenapa? Ini alasannya menarik. Karena Nasr itu ingin mengetahui realitas secara luas. Nah, alatnya itu fisika, kata Nasr. Itu alasan. Ternyata ketika Nasr masuk jurusan fisika itu dia kecewa karena ilmu ini tidak bisa mendeskripsikan semua realitas. Nah, itu awal kekecewaan Nasr ketika belajar di jurusan fisika S1. S2-nya dia akhirnya beralih ke S2 itu dia masih mempelajari, mendalami. Maksudnya masih dalam proses mencari lah. Dia jurusan geologi dan fisika S2-nya di Harvard. Baru ketika S3 itu puncaknya dia baru pindah jurusan ke jurusan sains dan filsafat. Sejarah sains dan filsafat. Oh, gitu ya. S3-nya itu gitu. Berarti ini juga yang membuat salah satu pembahasannya yang sangat saya tertarik itu tentang manusia modern. Manusia modern. Iya. Nasr itu sebenarnya kritik utamanya bukan cuma buat manusia Barat, tapi juga manusia Muslim. Kenapa? Karena umat Muslim kontemporer menjadikan Barat itu sebagai panutan, role model dalam segala aspek. Pendidikannya kita ngikut Barat, terus industrialisasi kita ngikut Barat, teknologi kita berkiblat ke Barat. Nah, bagi Nasr, umat Islam itu justru gini, di satu sisi itu Nasr mengkritik modernisme ya di Barat dengan dampak-dampaknya yang sekarang kita alami. Di sisi lain, kok umat Islam justru mengikuti kesalahan Barat, ibaratnya gitu. Bukannya mau membenahi atau menghindari kesalahan, tapi umat Islam justru meniru kesalahan Barat. Jadi kritik Nasr berdua, kritik ke dalam internal umat Islam dan kritik keluar kepada Barat, modernisme Barat. Ya, juga kita nggak bisa nyangka bahwa sistem pendidikan khususnya di Islam itu
memang katanya Hasan Hanafi masih konteks hafalan. Hafalan. Iya. Iya. Jadi mau tak mau kita harus berkiblat ke barat yang lebih ke kritik dan lebih mendalam pembahasannya tentang ilmu itu. Jadi kalau memang dosen Nasir mengkritik itu sistemnya ala barat, apa sih solusi yang mau dikasih sama dosen Nasir ini? Oke. Tawaran ya? Iya, tawarannya. Nasir berangkat itu kritiknya nih, berangkat dari abad ketika pertama kali modernisme datang di Italia, Renaissance, toh ya? Iya. Kan dulu kan ada masa transisi ya dari abad tengah ke abad modern kan. Nah, dari periode abad transisi dari abad tengah ke abad modern itu kan awalnya di Italia jadi gerakan Renaissance kan. Renaissance, reformasi ya kan. Nah, Nasr itu menyoroti awal problem manusia modern dan dunia saat ini itu berawal dari gerakan Renaissance. Kenapa? Karena dalam hal pengetahuan aja kita sudah dikabulkan oleh filsafatnya Descartes. Aku berpikir maka aku ada. Seakan-akan kebenaran itu hanya bisa dilakukan dengan satu standar tadi manusia itu kesadaran. Iya. Jadi realitas itu hanya direduksi menjadi sesuatu yang halnya itu rasio aja. Dari situ awalnya. Terus merembet-rembet sampai ke abad puncaknya itu kalau kata Nasr di abad 19 ketika gagasannya Auguste Comte positivisme. Nah, positivisme ini ibarat virus kata Nasr tuh. Karena dia menyerang sendi-sendi kehidupan, ilmu pengetahuan, pendidikan itu sekarang coraknya positivisme. Hanya yang empiris dan yang rasio. Bahkan agama pun dijadikan hal yang positif, agama pun gitu. Sudut pandang positivisme. Agama positivisme. Akhirnya realitas yang sifatnya non empiris dan non rasio menjadi hilang di barat. Contoh tentang ruh, tentang jiwa, tentang Tuhan, metafisika itu direduksi di barat. Awalnya dari situ. Jadi Nasr mengkritik itu. Iya. Ya, tadi kan kembali kepada pertanyaan saya, tawarannya gimana? Tawarannya, iya. Tawarannya itu banyak, misalkan dari aspek pengetahuan ya. Nasr itu menghendaki bukan sekularisasi, tapi resakralisasi. Mensakralkan kembali pengetahuan yang dulu-dulu ketika nenek moyang barat itu masih menganggap pengetahuan itu sakral. Karena bersumber dari wahyu, kalau kata Nasr. Bersumber dari satu sumber yaitu wahyu, kalau Nasr menyebutnya sebagai sentia sakra gitu, pengetahuan yang suci. Nah, jadi ketika di barat sedang rame dengan sekularisasi kan ya rame ya, sekularisme, sekularisasi pengetahuan, Nasr menawarkan solusi dengan resakralisasi. Jadi mensakralkan kembali pengetahuan manusia. Terus itu satu aspek pengetahuan, aspek manusia ya kan. Nasr itu punya gagasan, dia punya tipologi filosofis metafisis. Kata Nasr, manusia itu cuma ada dua jenis. Manusia yang menolak metafisik ya, menolak Tuhan, menolak agama, yaitu manusia Promethean. Ada manusia yang menerima realitas metafisik, itu manusia tradisional atau manusia pontifikal. Nah, manusia barat cenderung seperti manusia Promethean yang memberontak surga, memberontak agama, melawan Tuhan. Solusinya apa? Kembali menjadi manusia yang sesuai fitrah, manusia tadi pontifikal itu. Menarik gitu ya. Ada antara dua persoalan yang sangat besar, antara modern dengan tradisionalis ala timur. Ala timur. Iya. Emang dia menggunakan diksinya timur karena dia menganggap semua agama atau semua kepercayaan itu punya sakralisasi. Jadi bukan cuma Islam. Ya, apalagi sekarang di kontemporer itu barat seakan-akan superior, timur itu inferior. Jadi berarti dosen Nasr ini menginginkan adanya kesetaraan gitu. Soal apa? Soal ini superior dan inferior ala barat itu, atau bukan, dia menginginkan bahwa timur itu yang seharusnya lebih superior. Bukan, ini nggak ada hubungan sama siapa yang unggul sama yang nggak unggul. Tapi Nasr itu ingin mengajak manusia secara umum ya, dia nggak terlepas dari Islam apa non Islam, apakah dia ada di timur atau ada di barat, pokoknya semua manusia
itu sebenarnya punya fitrah kemanusiaan gitu loh. Maksudnya punya kembali kepada fitrah tadi. Kalau Nasr menyebutnya tradisi, kembali kepada tradisi, ya kepada pengakuan adanya metafisika, pengakuan adanya yang transendental, yang di luar kemampuan manusia. Terus manusia menganggap dia itu bukan sebagai subjek yang merusak gitu. Alam misalkan, alam itu jangan dirusak. Alam itu hubungannya itu hubungan ya bukan merusak lah gitu, bukan tadi inferior superior. Oh ini gini, Bukan. kalau dalam konteks sekarang itu alam itu udah dieksploitasi secara besar-besaran, Nah, bahkan menjadi industri yang besar-besaran. Kayak di kampung saya sendiri aja, itu sawah itu udah ditambang menjadi cari emasnya, emas. Terus hutan udah dijadikan, diambil kayu, pohon-pohon itu ditebang, itu dijadikan kayu-kayu untuk membangun rumah, kayak bangun apa kayak. Ini menarik. Sedangkan kalau dulu di kampung saya itu banyak hal-hal mitos, tradisional. Contohnya, jangan kamu pergi ke hutan itu, jangan tebang ini, di sini ada penghuninya. Namun sekarang itu mitos itu sudah hilang, sehingga banyak terjadi kerusakan di kampung saya itu. Mungkin ini ada kaitannya nggak sama ini pemikirannya Sayyidina Nasr itu? Ada. Mitos itu kan sebenarnya nggak mesti buruk ya konotasinya ya. Bukan berarti sesuatu yang nggak bisa dibuktikan. Tapi mitos itu juga sebagai rem. Tadi contoh, jangan merusak hutan karena nanti yang punya marah. Kan gitu kan, itu mitos. Itu kan sebagai rem bagi kita supaya tidak menebang hutan sembarangan. Nah, jadi Nasr itu sebenarnya ingin mengajak kembali ke situ. Kalau di Islam ada tradisi mitos, mungkin di Hindu apa, di Buddha apa gitu. Nah, Nasr ingin mengajak manusia barat tuh kembali ke situ. Apa sih tawaran Sayyidina Nasr mengenai lingkungan ini? Lingkungan. Sebenarnya Nasr tuh menguraikan banyak sih. Itu kan kayak tadi perusakan lingkungan, menipisnya lapisan ozon, ya kan, populasi udara, terus masih banyak lagi. Itu dampak dari tadi modernisme tadi. Nah, solusinya itu ya kalau lingkungan, manusia itu harus menganggap alam semesta itu sakral. Kenapa sakral? Karena alam semesta itu ciptaan Tuhan. Artinya di dalam alam semesta itu ada jejak Tuhan sebagai pencipta. Alam itu nggak berdiri sendiri, enggak, tapi dia diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu yang maha segala-galanya. Kalau kita menyebutnya Allah itu Tuhan. Nah, maka dari itu, karena kita sesama makhluk, jangan saling menyakiti. Kalau bahasa kitanya gitulah. Iya. Nah, saya ingin bilang kayak gitu. Jangan saling menyakiti. Manusia modern harus menganggap alam itu mempunyai ruh. Jangan lagi pakai sudut pandang positivisme yang harus empiris, harus rasional. Berarti jangan kita mencari keuntungan sendiri, termasuk itu eksploitasi alam, pragmatis, atau untuk kepentingan kekayaan pribadi, kapitalisme. Sebenarnya tawaran menariknya di situ. Ini udah jam berapa ini? Apa sih yang dapat kami peroleh dari pemikirannya Sayyidina Nasr yang bisa diterapkan di konteks kontemporer sekarang? Pertama, menurutku yang bisa dipakai itu sikap kritisisme dan sikap kritis. Yang kedua itu menemukan kembali spiritualitas manusia gitu. Jadi manusia harus kembali ke fitrahnya kalau bahasa Islamnya gitu. Itu sih, karena ya Nasr kan tadi orang yang lama di barat tapi kok nggak terbawa arus gitu loh kan, itu yang heran. Harusnya kan banyak pemikir tuh terpengaruhi banyak dari cara pandangnya, dari perilakunya, tapi Nasr tuh selama 50 tahun di barat tapi nggak terpengaruh. Nah, itu mungkin yang sisi menariknya gitu. Dan pemikirannya masih kontekstual kok, masih relevan gitu. Apalagi kritik-kritik terhadap lingkungan, manusia, banyak intinya gitu. Oke. Terima kasih Mas Sena udah berkesempatan hadir
untuk mengisi konten kami ini. Oke, see you next time.